Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Rizik Gedeg juga kelihatannya merasakan Robitoh Alawiyah sampai hari ini nggak bisa nanganin yang menimpa para Khabib Dobolowi yang dirungkat nasabnya, dibongkar kepalsuan dan kejahatan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kegedegan itu terlontarlah instruksi Rizik bin Syihab, Robitoh Alawiyah, untuk ngurus gerombolan monyet. Mungkin ini bahasa isyarat, hanya monyet yang tahu siapa monyet. Itulah Sanepo. Dan kita dengarkan bagaimana kegedekan, kedongkolan Rizik Syihab melihat fenomena lemahnya Robitoh Alawiyah. Biadab mereka, saudara. Yang kedelapan, bahwa gerakan jahat gerombolan monyet laknat ini telah kelewat batas dan telah secara nyata menimbulkan kegaduhan dan keonaran yang meluas secara nasional, sekaligus mengadu domba dan memecah belah anak bangsa dengan dalih palsu membela Pancasila dan NKRI. Sehingga oleh karenanya, dengan ini saya menyerukan, satu, saya serukan kepada Robitoh Alawiyah dan Yayasan Al Khairat untuk mengambil langkah hukum yang cepat dan tepat tanpa memberi celah restoratif justice atau maaf dan damai, karena kejahatan mereka sistemik dan masif. Tapi lakukanlah penegakan hukum yang tegas dan keras agar jadi pelajaran bagi semua gerombolan monyet rasis dan fasis yang ada di Indonesia. Dua, saya serukan kepada seluruh habaib dan keturunan Arab serta para muhibbin di Indonesia yang duduk di eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar bergerak dan bertindak secara nyata untuk menghentikan kejahatan rasis dan fasis gerombolan monyet laknat tersebut yang sangat berbahaya demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, saya serukan Terkait persatuan yang dilontarkan dan dikampanyekan oleh Khabib Rizik Syihab Al-Doboli, masyarakat lebih percaya terhadap realitas sosial yang sempat digambarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bagaimana kita menyikapi tentang persatuan. Fa'amal ukhwatul islamiyatu fahiyal ana talukuhul alsinatu wa taghanna bil khutaba'u wa madaru annahal ana la tujadu illa fi akhilatihim wa na'adamat minal hayati wal mujtama'i. Jargon persatuan hanya dikumandangkan oleh para orator dan misionaris politik, hanya menjadi bualan-bualan atau wadaghanna bil khutaba, menjadi nyanyian para orator. Wa madaru annahal ana la tujadu illa fi akhilatihim, yang sesungguhnya sekarang sudah tidak ada kecuali di dalam mimpi-mimpi para orator, hanya sebagai pemanis lisan, jargon-jargon palsu dari gerakan politik untuk menganeksasi kelompok lain. Wan adamat minal hayati wal mujtama'i, dan telah lenyap dari kehidupan dan konteks kehidupan sosial. Persatuan hanya bisa dicapai dengan konsensus bersama, bukan dengan pidato-pidatonya Rizik Syihab, propaganda FPI
yang nyatanya dibelokkan untuk menjadi mukibin-mukibin pekok para Khabib Dobolowi, yang nyata-nyata didatangkan ke Nusantara oleh penjajah Belanda kafir untuk memecah belah pribumi. Ibarat musang berbulu domba, koar-koar tentang persatuan, koar-koar tentang NKRI, tapi mereka perusak NKRI. Sesungguhnya mereka yang memecah belah pribumi menjadi mukibin-mukibin pekok yang justru memusuhi para kiai-kiai Nusantara yang saat sekarang sedang meluruskan sejarah yang sudah dibelokkan oleh tangan-tangan kotor Khabib Dobolowi. Lihatlah bagaimana saat sekarang rungkatnya para Khabib Dobolowi, khususnya Rizik Syihab. Apa yang dilontarkan sama sekali tidak didengarkan oleh masyarakat. Berbeda dulu ketika kedok kepalsuan klaim mereka sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengecoh masyarakat, khususnya dengan gerakan 212, seolah mereka merepresentasikan daripada perjuangan Islam, tapi ujung-ujungnya ketahuan hanya gerakan politik mendukung Anies Baswedan dan gerakan keuntungan ekonomi dengan iuran membuat toko-toko kecil 212 di Santero, Jakarta dan sekitarnya. Setelah semuanya terbongkar, maka rungkatlah para Khabib Dobolowi dari semua aspek pergerakannya. Bahkan pemerintah sekarang sudah membubarkan FPI, dan para Khabib Dobolowi di tengah-tengah masyarakat sudah menjadi olok-olokan di warung kopi dengan membongkar kehinaan para Khabib Dobolowi yang sampai hari ini belum move on. Indonesia sudah merdeka, sehingga mereka sama sekali belum pernah mengajukan dirinya sebagai WNI kepada pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya dia masih WNA, dan kita tunggu sikap tegas dari Presiden kita Bapak Prabowo untuk melaksanakan aturan main tentang hak-hak kewarganegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.